semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang letak bilangan pada garis bilangan. Nah, yang pertama materi yang kita akan bahas yaitu mengurutkan bilangan pada garis bilangan. Nah, bagaimana sih cara membuat garis bilangan? Yang pertama, buatlah garis lurus terlebih dahulu, lalu setelah itu berikan tanda berupa titik-titik atau juga bisa yang lainnya pada garis tersebut dengan jarak yang sama antar satu dengan yang lainnya. Dalam artian tidak terlalu dekat ataupun tidak terlalu jauh. Lalu, setelah itu tuliskan angka atau bilangan di bawah tanda-tanda atau titik-titik tadi yang sudah ada pada garis tersebut. Nah, selain itu, terdapat beberapa persyaratan atau pemahaman mengenai bilangan yang diletakkan pada garis bilangan. Yang pertama yaitu semakin kanan bilangan akan semakin besar dan sebaliknya semakin kiri bilangan akan semakin kecil. Contoh, di sini terdapat garis bilangan yaitu dimulai dari 0 sampai dengan 9. Nah, bisa kita lihat garis bilangan yang menuju ke kanan itu memiliki nilai bilangan yang semakin besar, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Lalu sebaliknya, semakin kiri, bilangan akan memiliki nilai yang semakin kecil. Nah, bisa kita lihat, kita tarik dari angka 9 ke sebelah kiri. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Nah, selain itu, biasanya pada bilangan yang berada di sebelah kiri 0 yaitu berupa bilangan negatif. Bisa kita lihat contohnya. Terdapat garis bilangan di mana 0 berada di tengah-tengah. Bisa kita lihat sebelah kanan 0 yaitu terdapat angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Angka-angka tersebut bisa disebut dengan bilangan positif. Nah, sebelah kiri 0 terdapat angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Nah, maka angka-angka tersebut bisa kita sebut dengan bilangan negatif. Nah, mengapa di setiap garis bilangan terdapat tanda panah di bagian ujung? Artinya, bilangan tersebut dapat dilanjutkan baik ke sebelah kiri maupun ke sebelah kanan karena tanda panah tersebut terletak di sebelah ujung kanan dan sebelah ujung kiri. Lalu materi selanjutnya kita akan menentukan pola pada garis bilangan. Nah, bagaimana sih cara menentukan pola pada garis bilangan ini? Kita bisa memperhatikan hubungan antara bilangan-bilangan yang ada pada garis bilangan. Misalnya antara bilangan kedua dan ketiga, bilangan ketiga dan keempat, keempat dan kelima, dan seterusnya. Nah, deretan-deretan yang mempunyai pola tertentu biasanya disebut baris bilangan. Nah, contoh, terdapat bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, antara 1 ke 2 itu ditambah 1. Antara 2 ke 3 lalu sama ditambah 1. 3 ke 4 ditambah 1, 4 ke 5 juga ditambah 1, 5 ke 6 juga ditambah 1. Jadi, pola pada garis bilangan tersebut yaitu ditambah 1 karena antara bilangan ke-1 dan kedua maupun kedua dan ketiga dan keempat lalu seterusnya itu memiliki pola yang sama yaitu ditambah 1. Nah, lalu contoh yang kedua yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Kita harus tahu terlebih dahulu 1 ke 3 itu ditambah 2, 3 ke 5 juga ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2, 7 ke 9 ditambah 2, 9 ke 11 ditambah 2, sehingga barisan bilangan tersebut menunjukkan pola tambah 2 karena setiap bilangannya memiliki pola yang sama yaitu ditambah 2 antara bilangan yang satu ke bilangan selanjutnya. Lalu contoh yang ketiga yaitu terdapat barisan bilangan 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 serta dan seterusnya. Nah, 5 ke 10 itu ditambah 5, 10 ke 15 ditambah 5, 15 ke 20 ditambah 5, 20 ke 25 ditambah 5, lalu 25 ke 30 ditambah 5. Nah, barisan bilangan tersebut menunjukkan pola tambah 5, sebab antara satu dan yang lainnya memiliki pola yang sama, yaitu ditambah 5. Nah, setiap bilangan pada barisan disebut suku barisan.
Sedangkan titik-titik yang berada di ujung, yang paling ujung, titik-titik itu dibaca dengan dan seterusnya. Jadi, apa yang dimaksud dengan suku barisan tersebut? Contohnya ini. Ada 1, 3, 5, 7, 9, 11. Maka 1 itu adalah suku ke-1, 3 itu adalah suku ke-2, 5 adalah suku ke-3, 7 adalah suku ke-4, 9 adalah suku ke-5, 11 adalah suku ke-6. Begitupun dengan contoh selanjutnya, yaitu 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Maka 5 adalah suku ke-1, 10 suku ke-2, 15 suku ke-3, 20 suku ke-4, 25 suku ke-5, serta 30 adalah suku ke-6. Nah, begitulah cara untuk menentukan pola pada garis bilangan. Selanjutnya, kita akan mencoba mengerjakan soal tentang menentukan pola bilangan pada garis bilangan. Nah, terdapat angka yaitu 2, 5, 8, 11, 14, 17, dan seterusnya. Kita membuat pola bilangan dari bilangan-bilangan tersebut. 2 ke 5 itu ditambah 3, 5 ke 8 juga ditambah 3, 8 ke 11 ditambah 3, 11 ke 14 ditambah 3, serta 14 ke 17 juga ditambah 3, sama. Sehingga pola barisan bilangan tersebut menunjukkan pola ditambah 3 karena setiap bilangannya memiliki pola yang sama, yaitu semuanya sama ditambah 3 dari bilangan 2 sampai dengan bilangan ke-17. Nah, setelah itu kita bisa menentukan suku dari bilangan tersebut. 2 merupakan suku ke-1, 5 merupakan suku ke-2, 8 merupakan suku ke-3, 11 merupakan suku ke-4, 14 merupakan suku ke-5, dan 17 merupakan suku ke-6. Nah, teman-teman bisa mencoba pada soal-soal yang lain untuk sebagai latihan agar bisa memperlancar dan mempermudah lagi dalam mengerjakan soal. Yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan 3 angka. Yang pertama ada penjumlahan. Penjumlahan ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, dengan menentukan nilai tempat. Nah, contohnya itu ada 4, 5, 7, di mana 7 itu merupakan nilai satuan, 5 merupakan nilai puluhan, dan 4 merupakan nilai ratusan. Jadi, dapat dibaca menjadi 457, yang terdiri dari 4 ratusan ditambah 5 puluhan ditambah 7 satuan. Atau 400 ditambah 50 ditambah 7, jadi 457. Untuk cara yang kedua yaitu melakukan operasi penjumlahan dengan atau tanpa menyimpan. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ada cara mendatar. Cara mendatar contohnya 275 ditambah 122 sama dengan 397. Nah, di mana dapat kita ketahui penulisan dalam penjumlahan ini ditulis secara mendatar. Untuk cara yang kedua yaitu cara bersusun. Nah, contohnya 275 ditambah 122 sama dengan 397. Nah, penjumlahan ini dilakukan secara bersusun ke bawah. Dapat dilihat pada gambar, misalnya 275 ditambah 122 itu disusun secara bersusun, dan penjumlahannya pun dilakukan dengan cara nilai satuannya terlebih dahulu, di mana 5 satuan ditambah 2 satuan sama dengan 7 satuan, selanjutnya 7 puluhan ditambah 2 puluhan sama dengan 9 puluhan, dan yang terakhir 2 ratusan ditambah 1 ratusan sama dengan 3 ratusan. Jadi hasilnya yaitu 397. Selanjutnya operasi pengurangan dapat dilakukan dengan atau tanpa meminjam. Hal ini dalam proses ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu ada cara mendatar dan cara bersusun.
Cara mendatar dapat dilihat seperti contoh, yaitu 562 dikurangi 121 sama dengan 441. Adapun contoh yang kedua yaitu 721 dikurangi 539 sama dengan 182. Nah, penulisan pengurangan ini dilakukan dengan cara mendatar. Cara yang kedua yaitu cara bersusun. Contohnya, 562 dikurangi 121. 2 satuan dikurangi 1 satuan sama dengan 1 satuan. 6 puluhan dikurangi 2 puluhan sama dengan 4 puluhan. Dan 5 ratusan dikurangi 1 ratusan sama dengan 4 ratusan. Jadi, jumlah pengurangannya yaitu 441. Untuk selanjutnya yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Adapun syarat atau ketentuan dalam penjumlahan dan pengurangan ini yaitu jika penjumlahan terletak di depan, maka pengerjaannya penjumlahan terlebih dahulu baru dilanjutkan kepada pengurangan. Begitupun sebaliknya, jika pengurangan berada di depan, maka pengerjaannya dilakukan pengurangan dulu, selanjutnya dilanjutkan dengan penjumlahan. Nah, dapat kita perhatikan pada contoh nomor 1. 785 ditambah 211 dikurangi 185 sama dengan titik-titik. Nah, untuk menjawabnya yaitu dengan cara mengerjakan penjumlahannya terlebih dahulu, di mana 785 ditambah 211 sama dengan 996. Nah, hasil dari penjumlahan ini kemudian dikurangi angka 185. Jadi, 996 dikurangi 185 sama dengan 811. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 785 ditambah 211 dikurangi 185 sama dengan 811. Cara menyelesaikan perkalian dengan cara bersusun pendek dan bersusun panjang. Nah, yang pertama kita akan menyelesaikan perkalian dengan cara bersusun pendek. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Ayah membeli 6 ikat buah rambutan. Setiap ikat berisi 35 buah rambutan. Berapa jumlah rambutan yang dibeli ayah? Oke, yang pertama kita tulis dulu bilangan pengalinya di atas, kita tulis 35. Nah, lalu di bawah kita tulis pengalinya, kita tulis 6. Nah, lalu kita kalikan. Nah, pertama kita kalikan dulu 6 dengan satuan. Nah, baru yang kedua kita kalikan 6 dengan puluhan. Nah, kita langsung aja kita coba. 6 dikali 5 hasilnya adalah 30. Nah, kita tulis satuannya di bawah. Karena tadi hasilnya 30, maka satuannya itu adalah 0. Kita tulis di bawah 0. Lalu 3 kita sisihkan di pinggir. Kita tulis 3. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita kalikan angka 6 dengan 3. 6 dikali 3 hasilnya adalah 18. Jangan lupa ditambahkan dengan angka 3 tadi. Hasilnya menjadi 21. Karena ini adalah perkalian terakhir, jadi kita langsung saja tulis semuanya 21. Nah, maka hasilnya adalah 210. Oke, kita sekarang akan menyelesaikan soal yang sama dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara bersusun panjang. Nah, yang pertama itu kita akan mengalikan angka 6 dengan angka satuan. Nah, baru yang kedua kita akan mengalihkan angka 6 dengan puluhan. Nah, pertama-tama kita langsung saja kalikan angka 6 dengan angka 5. Nah, hasilnya adalah 30. Kita tulis di bawah 30. Nah, kedua, kita akan mengalihkan angka 6 dengan bilangan puluhan. Nah, di sini angka 3. Nah, berarti 3 itu sebagai puluhan. Jadi 30. Sehingga 6 dikali 30 hasilnya adalah 180. Nah, kita langsung saja tulis di bawah angka 30 tadi 180. Nah, setelah itu kita langsung saja jumlahkan 30 ditambah 180. Maka hasilnya adalah 0 ditambah 0
hasilnya adalah 0. 3 ditambah 8 hasilnya adalah 11. Nah, kita tulis dulu angka 1 di bawah, nah lalu sisihkan 1 lagi di atas. Nah, kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Nah, maka hasilnya adalah 2. Nah, maka hasilnya adalah 210. Hasilnya akan sama dengan cara yang pertama tadi. Dari pembelajaran tadi, kita dapat mengambil makna bahwa untuk menyelesaikan suatu soal, kita tidak hanya berfokus pada satu cara, tetapi banyak cara yang bisa kita selesaikan. Nah, begitupun dalam sehari-hari, kita dapat menyelesaikan masalah dengan berbagai macam cara. Halo, materi selanjutnya adalah operasi hitung campuran. Seperti kita tahu, pada operasi hitung terdapat perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, terdapat aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Yang pertama, jika terdapat kurung, kerjakanlah terlebih dahulu. Kedua, perkalian dan pembagian adalah setingkat. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan adalah setingkat. Yang keempat, perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatannya daripada penjumlahan dan pengurangan. Dan yang kelima, apabila soal hitung campuran setingkat, maka didahulukan adalah yang terletak di sebelah kiri. Dan yang keenam, pengerjaan hitung yang lebih tinggi tingkatannya harus dikerjakan terlebih dahulu. Jika digambarkan, maka yang pertama adalah kurung. Yang kedua, kali dan bagi. Dan yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan. Jika soal terdiri atas penjumlahan dan pengurangan, maka soal dikerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu. Contohnya, 150 ditambah 15 dikurangi 25 sama dengan, karena penjumlahan dan pengurangan setingkat, kita kerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu. 150 ditambah 15 sama dengan 165. Kemudian kita turunkan min 25. 165 dikurangi 25 sama dengan 140. Kemudian 325 dikurangi 75 ditambah 110 sama dengan, karena pengurangan dan penjumlahan setingkat, kita kerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu. 325 dikurangi 75 sama dengan 250. Langsung aja turunkan 110-nya. 250 ditambah 110 sama dengan 360. Kemudian, jika soal terdiri atas perkalian dan pembagian, maka soal dikerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu. Contohnya, 60 dikali 8 dibagi 2. Karena perkalian dan pembagian setingkat, kita kerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu. 60 dikali 8 sama dengan 480. Kemudian kita turunkan dibagi 2. 480 dibagi 2 sama dengan 240. Kemudian 320 dibagi 8 dikali 5 sama dengan 320 dibagi 8 sama dengan 40. Kemudian kita turunkan kali 5, 40 dikali 5 sama dengan 200. Nah, kita masuk ke soal cerita. Teman-teman perhatikan dengan baik ya. Pabrik permen A menghasilkan 1.500 bungkus permen per hari. Pabrik permen B menghasilkan 1.000 bungkus permen per hari. Kedua pabrik menggabungkan permen tersebut dan akan menjualnya ke 5 pasar dengan jumlah permen tiap pasar sama. Berapakah jumlah permen yang dijual di tiap pasar? Maka jawabannya adalah dalam kurung 1.500 ditambah 1.000. Kemudian dibagi 5. Karena dalam kurung tingkatannya lebih tinggi dari semua operasi hitung, kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 1.500 ditambah 1.000 sama dengan 2.500. Kemudian dibagi 5. 2.500 dibagi 5 sama dengan 500. Jadi jumlah permen yang dijual di tiap pasar adalah 500 bungkus permen. Kemudian jumlah murid yang mendapat hadiah lomba ada 4 orang.
Masing-masing murid menerima 5 buku tulis dan 3 buku gambar. Berapakah jumlah buku yang diterima seluruhnya? Jadi 4 dikali dalam kurung 5 ditambah 3. Karena ada dalam kurung, kita kerjakan dalam kurung terlebih dahulu. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi 4 kali 8 sama dengan 32. Jadi jumlah buku yang diterima seluruhnya adalah 32 buku. Sekian materi tentang operasi hitung campuran. Semoga dapat dimengerti. Baik, untuk selanjutnya yaitu perhitungan yang melibatkan masalah uang. Yang pertama, mari kita mengenal berbagai nilai mata uang rupiah. Ada 2 jenis uang, yaitu uang logam dan uang kertas. Nah, sekarang kita akan mengenal uang logam. Pertama, uang 100 rupiah ditulis Rp100 dibaca 100 rupiah. Uang 200 rupiah ditulis Rp200 dibaca 200 rupiah. Uang 500 rupiah ditulis Rp500 dibaca 500 rupiah. Uang 1000 rupiah ditulis Rp1000 dibaca 1000 rupiah. Berikutnya, kita akan mengenal uang kertas. Contohnya, uang 1000 rupiah ditulis 1000 dibaca 1000 rupiah. Uang 2000 rupiah ditulis Rp2000 dibaca 2000 rupiah. Uang 5.000 rupiah ditulis Rp5.000 dibaca 5.000 rupiah. Uang 10.000 rupiah ditulis Rp10.000 dibaca 10.000 rupiah. Uang 20.000 rupiah ditulis Rp20.000 dibaca 20.000 rupiah. Uang 50.000 rupiah ditulis Rp50.000 dibaca 50.000 rupiah. Uang 75.000 rupiah ditulis Rp75.000 dibaca 75.000 rupiah. Uang 100.000 rupiah ditulis Rp100.000 dibaca 100.000 rupiah. Untuk contoh soalnya, misalkan nomor 1, 4 lembar Rp1.000 ditambah 2 lembar Rp500 ditambah 10 lembar Rp100. Jawab, Rp4.000 ditambah Rp1.000 ditambah Rp1.000 sama dengan Rp6.000. Kemudian contoh yang kedua, misalkan harga 1 telur ayam itu Rp3.000. Harga 1 telur asin Rp4.000. Kemudian Iwan membeli 4 telur ayam dan 4 telur asin. Berapa rupiah Iwan harus membayarnya? Jawab, Rp12.000 ditambah Rp16.000 sama dengan Rp28.000. Nah, kalian sudah tahu kan contoh uang logam dan uang kertas? Sekarang kita akan belajar kesetaraan nilai mata uang. Kesetaraan nilai mata uang adalah nilai yang dapat sama dengan nilai mata uang lainnya. Perhatikan contoh berikut ini ya. 1 keping uang 1000-an sama nilainya dengan 2 keping uang 500-an. 1 lembar uang 2000-an sama dengan 2 lembar uang 1000-an. 2 lembar uang 10.000-an sama dengan 4 lembar uang 5.000-an. 2 lembar 1.000-an sama dengan 4 keping uang 500-an. Untuk contoh soalnya, 1.
Rp10.000 sama dengan berapa lembar 5 ribuan? Jawab, Rp10.000 sama dengan 2 lembar 5 ribuan. Contoh yang kedua, misalkan harga ayam Rp17.000 per kilogram, harga ikan Rp5.000 per kilogram, dan harga telur Rp8.000 per kilogram. Lalu, Ibu Rani membeli 1 kilogram ayam, 2 kilogram ikan, dan 1 kilogram telur. Harga pembelian Ibu Rani sejumlah Rp35.000, maka sama dengan berapa lembar 5 ribuannya? Jawab, Rp35.000 sama dengan 7 lembar 5 ribuan.